Revi Octavia Wairo, Teguh Anggara Putra, Kayla Amira, Muhammad Rifan, Alika Nurul Kumaira, Zulkifli. Aktor Muhammad Fareoga sebagai Sudarso, Nurul Masaero sebagai Gadis, Dimas Anggara sebagai Kepala Penjara, Muhammad Al-Fatir sebagai Ulama, Regita Mei Safitra sebagai Yaya. Pimpinan produksi Muhammad Fahri Syaban Rayutina. Selamat menyaksikan. Sudah jam 11, masih mau menunggu? Menunggu? Oh tidak. Apa dia tenang waktu Bapak tinggalkan? Iya, dia tenang. Dan saya pikir dia akan tenang sampai saat terakhir. Saya belum pernah melihat orang begitu tenang. Sikapnya pun sangat baik. Dia tidak seperti tahanan yang lain. Sayangnya, dia melakukan perbuatan untuk tujuan yang tidak baik. Sampai sekarang, saya tidak mengerti akan sifatnya. Ya, dia permainkan saya.
Tapi tak apa. Saya juga. Ketika dia meminta Bapak untuk datang malam ini, saya pikir dia hendak bicara. Memang dia bicara terus terang. Oh ya, dia bicara mengenai apa? Hampir tentang segala hal. Apa dia bicara tentang dirinya sendiri? Tidak. Rupanya itulah soal yang selama ini tidak menarik perhatiannya. Jadi, belum juga dia menceritakan siapa dia sebenarnya. Tidak sama sekali. Dan tidak akan pernah menceritakannya. Dia ingin mati sebagai manusia yang meninggalkan rahasia bagi kita. Kadang-kadang saya pikir dia juga merupakan rahasia bagi dirinya sendiri. Dia cuma hendak membela orang lain. Namanya pasti bukan Sudarso. Saya tahu apa yang dikatakan itu omong kosong. Tapi mengapa? Pasti karena dia hendak menutupi perbuatannya ini. Terhadap keluarga dan kenalannya. Sekarang apa yang kita dapat? Kita menghukum seorang manusia yang kita tidak tahu siapa dia sebenarnya. Padahal dia sudah 6 bulan di sini. Tapi Pak, seperti ada kekuatan jiwa yang luar biasa untuk menyingkirkan diri dari keluarga dan kenalannya. Seperti yang dia lakukan. Sepertinya saya sudah cukup tua menghadapi persoalan ini. Mengeksekusi seorang tahanan biasanya tidak pernah mengganggu pikiran saya. Tapi sekarang Memang bukan pekerjaan yang enak. Walaupun yang dieksekusi mati itu adalah orang yang benar-benar bersalah. yang mengganggu pikiran saya adalah kenapa kali ini saya didikan lebih dari dulu. Anak itu melakukan kejahatan yang luar biasa. Iya, membunuh orang sadar
kejam, dan direncanakan terlebih dahulu. Apalagi dia mengaku bersalah. Sudah sepantasnya dia dihukum mati. Itu undang-undang. Tapi apakah Bapak pernah mengalami bahwa seorang hukuman bersikap sopan? Kita merasa kalau dia bukan penjahat. Ya, memang. Tapi wajah anak itu membuat saya marah. Dia mengaku salah, tapi sama sekali tidak bersikap seperti seorang yang bersalah. Saya rasa apa yang akan saya lakukan malam ini sama jahatnya dengan kejahatan yang sudah dilakukannya. Saya tidak tahu sebabnya. Saya kira saya harus pensiun. Sikapnya luar biasa. Ya, seolah-olah ia seorang yang akan mengorbankan diri. Tapi Itu namanya bukan korban. saya tahu ia bukan seperti orang begitu. Apakah dia bukan seorang yang religius? Saya kira tidak. Dia mendengar kata-kata saya dengan penuh perhatian. Tapi itu karena dia dapat teman bicara. Kalau dia memang mau heroik sebagai terdakwa, kita tidak akan pernah memaksanya untuk merubah pendirian. Tapi kita tidak boleh berputus asa untuk menyelamatkan jiwanya. Karena jiwanya sedang gelap. Baiklah, Jadi Bapak ingin berbicara dengannya? saya ingat. Ketika televisi dan surat kabar memberikan uang 50 juta rupiah untuk riwayat hidupnya, dia langsung mengambil tawaran itu. Hingga saya berpikir, dia butuh sekali uang itu.
Sekarang uang itu ada di sini. Menunggu dia. Kemana uang ini akan digunakan? Malam ini kita akan tahu semuanya bahwa apa yang dikatakannya itu adalah kebohongan. Bagaimana caranya? Saya kira saya akan melakukan perbuatan yang belum pernah saya lakukan selama 28 tahun saya bekerja di sini. Apa itu, Pak? Anak itu akan kita bawa di sini dan biarkan dia duduk di sini bersama saya dan Pak Ulama sampai tiba waktunya eksekusi dilakukan. Mengapa Bapak berbuat demikian? Karena kalau dia duduk di sini dan kita tanyakan langsung, barangkali dia akan bicara. Yaya, Iya, Pak. kemari sebentar. Baik, Pak. Ada apa, Pak? Bawa kemari sudah. Satu hal lagi. Sudah sampai di mana? Sudah sampai di mana? Kemudian mereka. Kira-kira 10 menit lagi selesai, Pak. Iya, Pak. Dengar, malam ini saya tidak mau ada gangguan sedikit. Kalau ada, celaka kalian semua. Sampaikan ini pada mereka. Sekarang, cepat bawa ke Mas Sudarso. Siap, Pak. Bagaimana dengan wartawan-wartawan dan orang-orang yang akan menyaksikan nanti? Mereka semua sekarang sedang mengkopi. Halo. Ya, ada apa? Siapa yang hendak bicara? Pak Menteri. Oh iya, baik-baik. Iya, halo Pak. Iya benar, saya direktur penjara ini Pak. Ya, memang bukan sebuah pekerjaan yang enak Pak. Dijamin lancar dan aman. Ya Pak. Menurut aturan harus dijalankan. Paling lambat tengah malam nanti eksekusi akan dilakukan Pak. Ya Pak.
Diundur. Boleh, Pak. Boleh diundur sesuai dengan kemauan Bapak. Seorang gadis. Jadi dia mau kemari. Baik, Pak, baik. Saya akan telepon Bapak apabila semua sudah selesai. Iya, Pak, iya. Terima kasih. Baik. Selamat malam juga, Pak. Bisakah Bapak mengerti? Seorang gadis akan datang malam ini ingin menemui Sudarso karena dia mengira kalau Sudarso adalah kakak kandungnya yang sudah lama tidak bertemu, dan dia mendesak Pak Menteri. Mati saya. Kasihan sekali gadis itu. Permisi, Pak. Ya, masuk. Ini Sudarso, Pak. Ya, terima kasih. Sekarang kamu keluar. Baik, Pak. Sini, Sudarso. Baik, Pak. Silakan duduk. Baik, terima kasih. Sudarso, kamu sudah 6 bulan di sini. Dari hari pertama sampai sekarang, sikapmu sangat baik. Buat apa saya mesti mengganggu Bapak? Kau tidak menimbulkan kesulitan apa-apa. Dan karena itu, saya memberikan penghargaan saya padamu. Panjang dan dibolehkan. Undang-undang. Bapak sangat baik kepada saya. Bapak ulama juga. Sudarso, seterusnya kau akan tinggal di sini. Kau tidak usah takut. Kau di sini sama saya dan Pak Ulama. Rupanya kau tidak mengerti juga, Sudarso. Saya memperlakukan kamu menyimpang dari undang-undang. Saya sudah tahu, Pak. Tapi barangkali Bapak yang tidak mengerti. Kenapa itu biasa-biasa saja bagi saya? Anakku, Bapak Kepala hanya memudahkan segalanya buatmu. Saya tahu semua, Pak.
Bapak bukan penjara sedang berjudi, tapi nganggur. Sudarso, apa maksudmu? Saya hanya bermaksud, saya ini orang hukuman mati. Jadi di sini, sama saja di dalam sel. Jadi kau lebih suka dalam sel, begitu? Oh, tidak Pak. Di sini lebih enak, kecuali Kecuali apa, Sudarso? di dalam sel saya boleh merokok Pak. Hei, tak usah minta yang aneh. Sekarang, mending kau pikirkan yang berkali-kali kami tanyakan. Selalu saya pikirkan Pak. Kalau begitu, ini kesempatan terakhir. Siapa kau sebenarnya dan dari mana asalnya? Saya Sudarso Pak, seorang pembunuh. Itu bukan namamu yang sebenarnya. Bapak kan bukan mau mengeksekusi nama, tapi orangnya. Apa bedanya bernama Sudarso atau bukan? Baiklah. Kalau begitu, dulu nama lainmu siapa? Jika pun ada Pak, saya sudah lupa. Kau sudah tidak waras, Sudarso. Memang begitu Pak. Sudarso! Kau lihat seperti ini. Kau lihat! Tiap surat ini menanyakan satu soal. Dan apabila dikumpulkan, ini sudah ribuan. Dan ini hanya sebagian kecil saja, Sudarso. Ada apa dengan surat-surat itu? Kau tahu apa isinya? Mereka yang mengirim surat ini bertanya, apakah kau anak mereka yang hilang? Kakak, adik, saudara, atau kekasih yang sudah lenyap puluhan tahun? Saya tidak bisa menjawab surat-surat itu. Kau harus menjawabnya, Sudarso. Bagaimana cara saya harus menjawabnya? Ceritakan, siapa kau sebenarnya? Jawab, Sudarso. Saya tidak mengerti Pak. Dapatkah Bapak menerangkan maksudnya? Apa ada orang yang kau lindungi? Ada. Siapa? Tidak. Keluarga? Tidak ada Pak. Tapi mula-mula kau bilang ada, Sudarso. Lidah saya keseleo Pak. Lidah saya keseleo. Hei, Sudarso. Kau mesti berpandangan luas. Seandainya kau ceritakan siapa kau sebenarnya, dan itu saya sebarkan, di satu sisi akan menimbulkan sebuah kesedihan. Katakanlah dalam satu keluarga, rumahmu sendiri. Itu yang kau khawatirkan, bukan? Kau tidak mau menyusahkan keluargamu, kan? Saya paham, Sudarso. Saya mengerti. Tapi coba pikirkan ini. Seandainya kau berbuat demikian, kau akan membawa kemalangan dalam satu rumah. Tapi akan melegakan beratus, bahkan beribu rumah yang lain. Mengerti? Apakah kau tidak bertanggung jawab sedikit pun terhadap orang-orang yang sudah kau korbankan? Sama sekali tidak. Sudarso anakku, kau wajib memberi ketenangan jiwa pada mereka. Dan untuk kedamaian dalam kecemasan mereka,
Saya minta agar kau mengatakan siapa sebenarnya kau, anakku. Pak Ulama, saya sudah tahu, Pak. Tapi saya tidak bisa. Jangan paksa saya, Pak. Coba pikirkanlah. Saya sudah tahu semua, Pak. Tapi sebaiknya kita tidak membahas hal ini lagi. Sebaiknya Bapak saja menjawab surat-surat itu. Dan katakan kepada mereka kalau saya bukanlah orang yang mereka cari. Dan itu yang sebenarnya. Sebab saya tidak punya keluarga. Dan saya pikir itu sudah cukup. Baiklah, semuanya terserah padamu, anakku. Masih ada satu hal lagi. Sudarso, itu uangmu 50 juta rupiah. Saya tidak bisa membawa uang itu ke tempat saya akan pergi, Pak. Jadi saya harap buat Bapak saja mempergunakan maksud yang baik. Kepada siapa uang ini harus saya kirim? Apa Bapak pikir saya akan masuk perangkap apabila menjawab pertanyaan itu? Kepada siapa uang ini harus saya kirim, Sudarso? Saya tidak bisa menyimpannya ataupun membuangnya. Saya tidak tahu. Saya coba pikirkan dulu. Jika pun ada, saya akan memberitahu Bapak. Apa ada hal yang lagi yang ingin Bapak tanyakan? Tidak ada. Kecuali kau ceritakan siapa kau sebenarnya. Tidak, Pak. Saya rasa semuanya sudah saya ceritakan. Kalau saya membunuh orang, saya tidak menyesal. Saya tidak menyesal membunuhnya. Saya... Sudarso, kau seharusnya bertobat, anakku. Apa Bapak bilang bertobat? Saya rasa bertobat hanya buat jiwa yang sakit, Pak. Sementara jiwa saya sehat dan waras. Orang itu memang patut dibunuh. Dan itu sudah saya lakukan. Seumur hidup saya belum pernah memukul seorang makhluk pun. Tapi setelah saya tahu melakukannya, saya harus membunuhnya. Saya bunuh dia dengan sadar dan hati-hati. Saya tahu apa yang saya lakukan. Saya tidak mempunyai alasan untuk diampuni undang-undang. Sejak kecil, saya sudah belajar tentang arti hidup. Sekarang, saya akan terima tanpa dibantu siapa-siapa, Pak. Nanti, bila mayat saya pucat setelah diambil oleh malaikat pencabut nyawa dan diserahkan kepada Tuhan, saya akan menanyakan tentang taubat dan kebenaran sesungguhnya. Sudarso, anakku, jangan berkata demikian. Jangan mempermainkan agama, anakku. Maaf, Pak. Saya bukan mengingkari apa yang suci buat Bapak. Kalau saya akan diadili Tuhan karena membunuh, saya tidak akan takut. Dan kalau Tuhan mendengar cerita saya, apa yang Bapak tidak dengar, sama para hakim juga tidak mendengarnya sama sekali. Bahwa apa yang saya lakukan tidak sebanding dengan apa mereka lakukan selama ini, Pak.
Berjuta-juta orang mati. Berbagai tragedi negeri ini. Tapi apa? Kasus semua lenyap. Memangnya siapa yang bertanggung jawab? Apa Bapak? Apa Bapak? Sebentar lagi saya akan mati, Pak. Saya mati demi ratusan, bahkan jutaan orang yang telah saya selamatkan. Permisi, Pak. Yo. Masuk. Permisi, Pak. Maaf mengganggu. Ada seseorang yang ingin bertemu dengan Bapak. Dan dia membawa surat ini. Dari situ. Iya, Pak. Sekarang periksa dari situ dan suruh dia tunggu sampai kamu sampai lagi. Siap, Pak. Darso, ada seorang yang ingin bertemu denganmu. Saya harap kamu sedia. Sebenarnya dia mau apa? Dia merasa kalau kamu adalah kakak kandungnya dan dia datang dari jauh. Dia salah. Saya tidak punya adik. Kau atau saya yang sampaikan hal itu? Bapak saja. Baiklah. Tunggu dulu. Dia datang dari jauh. Hanya ingin menemui saya. Baiklah. Izinkan saya berbicara dengan dia di sini. Tapi saya minta cuma kami berdua saja, Pak. Bapak tidak khawatir. Saya tidak kenal gadis itu. Kalau dia ternyata gadis yang tergila-gila kepada saya, membawa senjata atau racun, dia percuma saja kemari. Sudarso, ada sifatmu yang menarik. Jaksa tidak beranggapan begitu. Ada langkahmu yang... Hakim juga tidak beranggapan begitu, Pak. Baiklah. Kau boleh bicara dengan gadis itu di sini. Baik, terima kasih. Tapi ini belum pernah terjadi sebelumnya. Jika kau berjanji, Terima kasih banyak. Saya tidak akan lari. Apakah ini baik? Apa Bapak pikir saya akan mencemarkan nama baik kepala penjara, atau nama baik Bapak, atau nama gadis itu? Maaf anakku. baiklah. Mari Pak, kita pindah. Baik.
Malam. 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 Silakan duduk, Nona. Sebelumnya, saya mohon maaf. Kira-kira apa yang membuat Nona datang kemari? Sebenarnya, ibu yang menyuruh saya untuk bertemu denganmu. Soalnya, kami sudah lama tidak mendengar kabar tentang Mas Tomo, abang saya. Lalu ketika ibu menonton televisi dan terpapang jelas wajah yang mirip dengan abang saya, beliau berpikir, Kalau saya adalah Abang Nona, Tomo, begitu. iya, begitulah. Saya pikir gampang buat Nona melihat bahwa saya bukanlah Abang Nona, Tomo. Tapi Mas sedikit serupa dengan dia. Seperti yang diberitakan tersebut. Ya, memang sudah begitu lama. Dan saya selalu punya gambaran lain tentang Mas Tomo. Sudah barang tentu. Saya bukan abangmu. Saya bukan abang siapapun juga. Sebab saya tidak punya adik. Jelas bukan? Siapa nama Mas sebenarnya? Sudarso. Benar, itu nama Mas. Benar, Dik. Nona. Apa Nona pikir saya akan berbohong dalam keadaan seperti ini? Tentu tidak, bukan? Iya. Mas suka membaca. Membaca. Membaca apa maksudnya? Membaca buku-buku. Saya tidak pernah membaca. Bahkan saya membaca baru di penjara ini. Saya harap Mas jangan marah atas pertanyaan-pertanyaan saya. Saya hanya Tidak apa-apa. Teruskan saja, Nona. apa Mas pernah bersekolah? Ya, saya pernah sekolah. Tapi hanya tamatan SD. Mas suka puisi-puisi. Sama sekali tidak. Pipi yang kau cium. Bunyikan hidung malam. Lantunan salam. Sampai nanti jumpa. Mas tahu puisi itu? Tidak tahu, Nona. Tapi syairnya bagus. Coba lanjutkan lagi. Sampai nanti jumpa. Salam. Sampai jumpa. Nantikan jumpa lagi. Sampai nanti jumpa. Mas tahu lanjutannya? Sama sekali tidak. Baiklah, Mas. Ternyata
Mas bukan abang saya. Saya hanya ingin memastikan saja, apakah Mas abang saya atau bukan. Sekarang saya baru yakin. Kalau begitu, saya mohon pamit. Saya harap kedatangan saya tidak menambah kesedihan Mas Tomo. Mas Sudarso maksud saya. Kau hendak pergi. Iya. Dan ingin menjumpai ibu. Iya. Saya akan menjumpai ibu untuk mengatakan hal yang sebenarnya. Saya heran. Mengapa ibu mengirim Nona untuk hal seperti ini? Kalau Ibu sakit keras, Mas. Beliau sekarang hanya bisa berbaring di tempat tidur. Karena selalu memikirkan nasib Mas Tomo. Tapi, kalau Nona ceritakan kepada ibu, kalau Mas Tomo bukan seorang pembunuh, artinya bukan saya. Mungkin akan menghibur hati ibu, bukan? Ya, mungkin saja. Hanya apa dulu? Saya pikir ibu tidak akan pernah sembuh sebelum mengetahui bagaimana nasib Mas Tomo. Seorang ibu tidak pantas berlakukan seperti itu. Saya menyesal memperlakukan ibu saya tidak lebih baik dahulu. Tapi saya ingin tahu, kira-kira siapa nama adik Nona? Saraswati. Nama luar biasa. Saya pernah mendengarnya, tapi entah di mana. Dan nama abang saya, Murtomo. Murtomo. Hendro Murtomo. Ya, Hendro Murtomo. Iya, itulah nama lengkap abang saya. Dari mana Mas bisa tahu? Dengarlah Nona. Apa yang hendak saya katakan. Dan jangan potong pembicaraan saya. Sebab waktu saya tinggal sedikit lagi. Dengarlah baik-baik. Agar hal ini bisa diceritakan kepada ibu. Jika betul dia adalah abangmu, bilanglah sama ibu kalau dia mati sebagai pahlawan. Ya, dia mati sebagai pahlawan, bukan dihukum mati sebagai penjahat. Tentu hal ini akan menggembirakan hati ibu, bukan? Saya hendak berkirim sesuatu buat ibu. Berikan ini kepada ibu. Sampaikan bahwa ini dari seseorang. Anggaplah ini yang bisa saya berikan. Sampaikan maaf saya kepada ibu. Dan salam saya. Jangan dulu membukanya, Nona. Biar ibu yang membukanya. Apa isinya? Isinya hanya kenang-kenangan saya buat ibu dan buatmu juga.
sebagai tanda terima kasih saya selama ini. Terima kasih, Mas. Saya pasti akan selalu mengingatnya. Saya pikir kita akan berpisah sampai di sini saja. Saya gembira sekali karena kamu tidak terlambat datang. Sampai jumpa, Mas. Dan terima kasih. Sebenarnya, ada yang ingin saya perbuat untuk Mas. Apa ada yang bisa saya buat? Ya, ada. Hanya barangkali Bilanglah. saya tidak bisa mengatakannya. Tapi, maukah aku membacakan puisi ini? Abangmu. Yang itu akan saya selalu ingat sampai ajal menjemputku. Bacakanlah menjelang engkau pergi. Dan selamat jalan, adikku. Teranglah. Malam dalam gelap. Pusat. Linang resah mata. Benang. Gelisah. Dalam gelap. Sampai nanti jumpa kita. Sampai nanti jumpa. Salam, sampai jumpa. Nantikan jumpa kita. Sampai nanti jumpa kita. Dari segala apa yang saya lihat dan saya rasakan, bahwa kematian adalah akhir dari cerita kehidupan. Aku tidak ingin kalian bertambah sakit akan kematianku. Aku ingin kalian tenang, karena aku pun akan tenang dengan akhir cerita ini. Dan ingatlah, pahlawan hanya mati satu kali. Darso, sudah waktunya.